itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali dan terngiang. Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Siapa yang pernah mimpi? Angkat tangan. Kalau tidak pernah mimpi berarti mati. Nah, mari kita buka Alkitab, kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penggul-penggul yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sudah yang kasih dalam Tuhan, semua serangan ilmu hitam, semua hubungan dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan mimpi. Kenapa berhubungan dengan mimpi? Sekarang akan saya jelaskan. Alam sadar manusia itu 20%. Berapa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Dan alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali dan terngiang. Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh yang berhubungan dengan setan, dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Kontak roh, kontak dunia lain pasti dengan alam bawah sadar. Jelas? 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 Alam saudara? Nah, bagaimana kita mengenalin serangan kuasa gelap untuk mengantisipasi kalau ada serangan kuasa gelap yang masuk melalui alam bawah sadar?
semua kekuatan roh itu pasti masuk melalui satu pintu, yaitu sugesti. Apa saudara? Nah, bagaimana cara menangkal ilmu hitam dan kekuatan roh yang berhubungan dengan kuasa gelap? Semua serangan kuasa gelap itu pasti ada tanda bunyi. Untuk mengenali dulu. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh, atau kekuatan roh untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Dan setelah itu pasti akan ada mimpi. Yaitu mimpi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya. Lebih bahagia. Ya bangun. Yakin itu arwah ayahnya. Tidak lama tuh, 40 hari pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya, itu arwah ayahnya lolos. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi mimpi yang berhubungan kuasa gelap? Pertama, semua mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun gigimu rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Jelas? Jelas? Nah, atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Nah, itu selalu disertai dengan tanda kalau itu kiriman kuasa gelap. Nanti saya beritahu mimpi yang berhubungan dengan setan dengan mimpi dengan diri kita sendiri, itu ada bedanya. Nah, kalau mimpi yang dari setan itu terngiang terus karena ditanam di roh untuk menunggu namanya sugesti. Begitu sugesti baru masuk kuasa gelap itu. Nah, kalau bunyinya itu sekitar pintu depan atau jendela. Itu jenis untuk bikin bangkrut. Atau menceraikan rumah tangga. Atau bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, setelah itu akan ada mimpi. Setelah ada kiriman kuasa gelap itu baru ada mimpi. Nah, mimpi itu untuk apa? Untuk roh ini bisa masuk. Karena roh ini bisa masuk harus ada sugesti. Tanpa sugesti tidak bisa. Jelas? Jelas? Nah, maka mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak. Itu jenis mistik penutup rezeki, penutup masa depan. Dan pada waktu mimpi mandi telanjang atau rambut rontok, di situ pasti di sampingnya ada arwah orang mati. Nah, kalau itu diyakini tanda nasibnya dia, baru kuasa gelap itu bekerja. Bangkrut. Jadi perawan tua, jadi perjaka tua, atau cerai rumah tangga. Tapi kalau dia tidak percaya mimpi itu, lolos. Jadi kalau untuk aman dari serangan kuasa gelap, kunci hanya satu. Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan semua arwah orang mati. Lolos sudah. Nah, mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan, kuasa gelap, ini kira-kira jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa. Begitu kita bangun, terngiang terus, tidak bisa lupa. Karena mimpinya itu ditanam dalam roh untuk menunggu apa? Baru masuk. Jelas? Nah, kenapa jam 12 sampai jam 4 pagi? Karena di alam roh, ini tentang mistik ini ya. Kalau di dunia nyata ini siang, di alam roh itu
malam. Kalau di sini malam, di alam roh itu siang. Setan memang kerja 24 jam, tapi dibagi 3 shift. Ada jamnya. Makanya waktu pesawat Adam Air itu jatuh, semua dukun pakai ilmu terawang gagal semua. Betul? Karena apa? Mungkin waktu pergantian shift jatuhnya. Jadi bingung. Karena setan bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Nah, mimpi ini selalu jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan ciri mimpi ini kalau berhubungan dengan kuasa gelap, itu hati kita tidak ada damai. Dan terngiang-ngiang terus. Karena apa? Karena menunggu pintu itu dibuka. Begitu terbuka sugestinya, baru bekerja. Nah, tapi beda kalau mimpi yang berhubungan dengan namanya firasat. Mungkin sudah bingung apa itu firasat. Suami istri itu ada namanya hubungan batin. Ikatan kalau istri ada masalah tanpa dikasih tahu, suami bisa terasa. Betul? Dan ikatan batin ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Anak ada musibah di luar negeri, terasa itu. Betul? Betul? Ini bukan ilmu gaib, itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Hubungan batin suami istri, orang tua anak, ikatan darah. Kalau suami itu kena guna-guna, pasti dari ikatan batin ini akan ada reaksi. Reaksinya apa? Sering dia akan bermimpi suaminya selingkuh, atau saat tertentu tengah malam bangun tidur ada bau wangi. Wanginya kalau jenis guna-guna itu kayak kembang melati atau kembang kantil. Itu selalu jam 2, jam 1. Nah, kenapa istrinya bisa terasa ada reaksi itu? Ingat, tanda itu kiriman kuasa gelap. Dan mimpinya selalu berhubungan dengan wanita. Kalau suaminya itu yang selingkuh, dia mimpi wanita terus. Tidak bisa lupa. Berarti ada sesuatu. Ingat, dalam diri manusia ada ikatan Jelas? Jelas? Nah, tapi kalau ada bau wangi terus setiap malam Jumat, berarti ada yang guna-guna. Tapi ingat, bukan minyak wangi, lain. Atau nanam bunga melati itu beda. Itu baunya itu hanya lewat tok. Wangi. Itu bukan kiriman kuasa gelap. Jadi yang pertama, kalau yang berhubungan ilmu guna-guna, itu istri akan sering mimpi berhubungan dengan wanita. Dan ada bau wangi saat malam Jumat. Wanginya itu lewat aja. Beng gitu toh. Langsung hilang. Kalau wanginya menetap, berarti itu minyak wangi. Jadi habis mimpi ada tanda apa? Bau wangi. Nah, istri ini akan terasa mimpi tentang wanita terus. Kenapa? Ingat, ikatan berapa ada kuasa gelap yang dikirim. Dan itu selalu jam 12 sampai jam 4 pagi. Makanya mimpi yang dari jam 12 sampai jam 4 pagi ini hati-hati. Jelas? Jelas?
Nah, kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, san buang air besar banyak. Dan setiap malam Jumat ada bau busuk. Beng, lewat aja. Berarti itu jenis tanah kuburan. Atau bikin bangkrut orang, namanya itu tutup bumi Sapitu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Jenis ini bakal larinya ke sini. Larinya ke sini, tahu. Jadi kalau habis mimpi rambut rontok, tiba-tiba ada bau busuk sekitar pintu depan. Itu ilmu untuk menutup masa depan. Nah, waktu mimpi itu kuncinya satu, jangan dipercaya dulu. Nah, ini mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan. Nah, yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Yang dari setan itu berhubungan dengan arwah orang mati dan tidak ada damai. Dan setelah itu ada tanda alam. Biasanya ada tanda alam. Tanda alam apa? Bau wangi, bau busuk, tapi tidak menetap, menyengat. Tapi menyengat lewat aja sekilas. Gitu. Jelas? Jelas? Nah, tapi sekitarnya tidak ada pohon wangi-wangian, tidak ada. Pak, kalau baunya busuk, menetap terus di depan pintu, itu bau got. Jadi jelas? Jadi kalau mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap, habis mimpi pasti ada tanda alam. Itu pasti. Kenapa tanda alam itu ada? Kan gitu. Supaya yang bersangkutan ada sugesti. Begitu sugesti, baru masuk. Makanya setan bikin sesuatu kayak tanda alam. Pokoknya begitu ada tanda alam itu jangan diyakini itu aja. Jelas? Jelas? Nah, ini yang pertama, untuk mengenali mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap. Yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan mimpinya itu tidak tergantung jam. Dan kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ditanam dalam roh. Tidak bisa lupa seumur hidup. Suatu kali saya bermimpi di sekolah Alkitab. Saya khotbah di antara puluhan ribu manusia. Dan ada hadirat Tuhan luar biasa, damai, sejahtera. Dan mimpi itu terngiang terus seumur hidup saya sampai sekarang. Dan terjadi. Kalau mimpi dari Tuhan itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena ditanam dalam roh. Bedanya kalau dari Tuhan damai sejahtera, kalau dari setan tidak ada kalau yang dari Tuhan tidak mengenal jam. Kalau dari kuasa gelap pasti jam 12 sampai jam 4. Jelas? Dari Tuhan pasti ada damai sejahtera. Dan tidak bisa lupa. Dan mimpinya tidak terputus-putus. Kok mimpi dari setan juga tidak terputus-putus. Terus, terngiang terus. Bedanya dari Tuhan damai yang setan tidak. Jelas? Jelas? Ada damai. Ingat waktu Yusuf dapat mimpi. Ada saatnya kalau kita mimpi dari Tuhan, jangan diomongkan orang dulu. Karena belum tentu orang yang dengar itu mau terima. Contohnya Yusuf. Dia mimpi. Bapak, aku bermimpi. 11 bintang dan bulan matahari sujud, kan gitu. Dia ngomong di depan kakak-kakaknya. Kakaknya apa? Ngamuk, betul? Kamu mau jadi raja masa kami? Masa orang tuamu sujud menyembah kamu? Kurang ajar, betul enggak? Kakak-kakaknya. Gara-garanya mimpi itu, Yusuf dijual, betul? Betul? Karena apa? Dongkol. Beli itu gandum
sujud menyembah bulirku. Lah, ngamuk semua lah. Nah, kadang kalau kita mimpi yang dari Tuhan, waktu kita omongkan ke orang, jangan buru-buru. Belum tentu orang tuh mau nerima. Betul? Kalau udah waktunya Tuhan, baru boleh ngomong. Jelas? Jelas? Lah, bayangin misalnya bapak ini mimpi. Wah, orang tuaku nyembah berlutut ke aku. Adik enti ngamuk, betul? Kakak yang ngamuk, betul? Harus ada hikmat. Jelas? Maka Alkitab itu berkata apa? Cerdiklah seperti ular, baru tulus seperti merpati. Kenapa tidak tulus dulu, baru cerdik? Kalau tulus dulu, lebih cepat dicaplok ular. Makanya cerdik dulu, baru tuh tujuannya baik. Dia mimpi dari Tuhan itu ada damai dan tidak mengenal jam. Dan mimpinya itu terngiang terus. Nah, kalau mimpi posisi orang itu tidur. Pak, kalau saya tidak tidur langsung lihat, itu beda, itu penglihatan. Jelas? Sadar, tidur, beda. Kalau dia tidur, itu mimpi. Kalau dia tuh tidak tidur, tiba-tiba lihat, itu penglihatan, beda. Mimpi sama penglihatan itu hampir sama. Satunya tidur, satunya tidak. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, kalau mimpi dari diri kita sendiri itu ada cirinya. Terputus-putus, kadang lupa, kadang ingat. Pak, kadang saya mimpi, Pak, ini ingat lagi. Saya itu lupa lagi. Itu mimpi apa, Pak? Tanda kecapean. Dia kecapean mimpi terus. Itu tidak ada artinya. Jelas? Jadi ingat, kalau mimpi berhubungan dengan ular, itu bicara tentang kuasa gelap. Karena itu lambang setan. Jelas? Nah, Pak, bagaimana kalau saya mimpi itu digigit ular? Orang mau ketemu jodoh, bukan. Itu kena ilmu pelet, tahu enggak? Kena guna-guna. Jelas? Saya rasa sudah cukup. Jadi ingat, kalau mimpi dari Tuhan tidak mengenal jam. Dan ada damai sejah. Dan kalau ada waktu mimpi dari Tuhan, jangan langsung terus diomongkan. Harus berhikmat juga. Ada waktunya kita ngomong. Nah, sekarang tanya jawab. Saya singkat aja tentang mimpi, terutama saat ini biar tanya jawabnya banyak karena jamnya. Oke? Siapa yang mau tanya? Mana kertasnya? Yang angkat tangan? Siapa yang mau tanya? Mau tanya mimpi apa? Pak, saya dapat mimpi nomor togel. Wih, pasti setan udah. Oke, silakan. Oke, silakan tanya. Ya, saya mau nanya aja dulu. Kalau mimpi misalkan kalau ada yang kayak kiriman dari roh jahat atau apa kan kita jangan dipercaya ya kan. Seandainya sudah terlanjur percaya, gimana cara nangkalnya? Diusir dalam nama Yesus. Jadi gini, kalau itu berhubungan dengan tanah kuburan, mistik, berarti menutup masa depan. Apa saudara? Menutup masa depan atau menutup jalan rezeki atau berkat. Nah, semua jalan tempat itu pasti ada harapan. Contohnya, orang beli tanah di pinggir jalan, harapannya apa?
supaya bikin toko atau ruko laku, betul? Ada Nggak mungkin kan orang itu mau bikin toko di puncak gunung renek jalan, betul nggak? Yang beli siapa, betul? Nah, kuasa mistik ilmu gaib itu menutup harapan namanya, menutup masa depan. Nah, kalau sudah menghadapi jenis ini, tiba-tiba ada tanda-tanda seperti itu, doanya seperti ini saya semua, darah Yesus buka masa depan tempat ini, darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh setan, roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Ingat, supaya tidak tertutup jalan itu. Jadi kalau saudara punya toko atau pabrik, lebih baik doanya seperti itu. Supaya tidak bisa dikerjain. Nah, atau kalau yang berhubungan dengan guna-guna. Berhubungan dengan apa, saudara? Kalau suami kena guna-guna, mobil sebagus apapun tidak ada bahan bakar pasti mogok, betul? Nah, bahan bakar mistik itu apa? Kekecewaan akar pahit dalam diri manusia. Makanya kalau istrinya itu kecewa akar pahit karena suaminya itu kena guna-guna, ilmu gaib ini tambah kuat mencengkram suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, ingat, tidak ada energi negatif yang untuk memperkuat. Setahun tidak berfungsi netral. Nah, nanti lain waktu tak jelasin tentang guna-guna, lain waktu. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu
dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Mazmur 149. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Haleluya. Mazmur 150. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Amsal. Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna,
untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman,